Jadi di video kali ini kita mau membahas komponen-komponen yang sudah diganti di motor ini yang akan kita review setelah pemakaian kurang lebih hampir setahun ataupun yang setahun lebih ya, ada beberapa part. Jadi pertama kita mulai dulu dari yang protektor body ini. Protektor body motor ini yang dimiliki oleh Hayades, bisa dilihat. Nah yang kayak seperti ini setelah pemakaian kurang lebih udah ada beberapa bulan, mungkin ada hampir setengah tahun lah, udah hampir setahun. Jadi untuk masalah lem ya, kita bahas dulu dari untuk lemnya. Lem ini sudah saya ulang ganti lemnya. Ini lem yang sebelumnya tuh bawaan dari 3M, tapi yang biasa itu cenderung lebih gampang kelupas. Jadi saya ganti lemnya dengan lem yang lebih kuat. Pakai lem double tap juga, tapi ini anti air punya dari 3M juga saya ganti. Untuk masalah dari warna kuningnya ini sebenarnya kalau di kamera lihatnya masih terang ya, tapi kalau aslinya ini warnanya udah mulai kusam, udah sedikit kusam, dan juga ada bekas-bekas flek hitam, bisa jadi jamur yang menempel di bagian kuning, garis-garis kuningnya. Jadi brandnya yang ini ya, brand seperti ini yang saya pakai di protektor bodinya. Selain itu untuk yang bagian spion untuk karet-karetnya masih bagus karena saya rawat juga. Untuk karet-karetnya masih bagus, lalu untuk spionnya juga masih oke lah, nggak ada kelonggaran di spionnya, dan juga masih utuh. Lalu kita lihat lagi di bagian handguard. Nah handguard ini ada motif-motif karbon ya. Lalu di bagian depan ini kan sebenarnya aslinya emas, tapi saya cat, jadi catnya udah mulai kelupas sedikit. Lalu untuk motif karbonnya ini udah mulai kelupas ya. Ini entah kena benturan atau kena panas hujan, kena cuaca di Batam ini. Jadi di sini ada sedikit kelupas. Warnanya udah mulai terlihat warna besi-besi seperti itu. Ini pemakaiannya pas awal beli motor langsung saya pasang. Sama dengan ini, dan juga holder HP. Untuk holder HP jujurnya saya nggak pernah bawa ya, saya nggak pernah pakai HP di sini. Udah lama sekali saya nggak pasang HP di sini. Jadi ini juga sebagai aksesoris saja. Dan untuk daya tahannya sih ya lumayan bagus karena ini besi. Kenapa saya nggak taruh HP lagi di sini? Karena sebelumnya saya taruh HP di sini, lalu bagian gyroscope dari HP itu error. Jadi gyroscope itu apa? Gyroscope itu seperti sensor yang ada di dalam handphone, ada smartphone kalian. Itu untuk bisa menentukan arahnya, arah map atau arah apapun itu, arah map maupun pas kalian main game itu ada namanya gyroscope. Kalau nggak ngerti bisa cari di Google. Nah itu kemarin saya pasang di sini, lalu mungkin karena getaran dari motor ini terlalu kuat guncangannya, jadi sensor di HP-nya error. Jadi saya nggak pernah mau pakai lagi. Jadi saya pasangkan hanya untuk variasi. Selain itu untuk bagian ini namanya shock. Jadi shocknya ini saya pakai ISS dan saya balut dengan tulisan Ohlin seperti ini. Ini overall sih masih bagus. Untuk shocknya juga masih bagus, masih enak dipakai, dan juga masih empuk. Reboundnya juga masih mantap di shock ini, nggak ada masalah apapun. Selama setahun lebih, udah hampir 2 tahun. Lebih tepatnya udah 2 tahun sih, soalnya udah 2 kali bayar pajak motor ini. Jadi nggak ada masalah untuk bagian shocknya. Untuk shocknya kalau nggak salah saya pakai shock ISS Z1. Nah koreksi kalau salah, seingat aku sih aku pakai Z1 punya. Nah jadi untuk masalah, kita kembali lagi ke masalah cover protector body ini. Nah jadi seperti ini, ada rongga. Kalau misalnya kita pakai lem bawaan dari Hayades ini, terus kita lem lagi, terus kita lem ulang. Kita cek lagi di bagian sini. Oke. Lalu setelah yang saya ganti, saya itu ada lampu ya, kita cek dulu lampunya. Lampu belakang ini masih bagus, masih utuh selama 2 tahun pemakaian. Karena di motor ini nggak ada switch untuk saklar on off, jadi posisi dari lampu-lampu di motor ini semua nyala terus.
tapi masih bisa bertahan sampai 2 tahun. Lalu untuk cover ini ya, cover dari ini cover yang saya dapatkan yang dikasih oleh TGP. Nah ini cover yang seperti ini udah mulai, ini baru pakai nggak berapa lama ya. Ini kena matahari, kena hujan, udah mulai kelupas. Lalu kita lihat di bagian piringan cakram. Piringan cakram ini masih oke, masih nggak ada masalah. Lalu ini masih utuh dan masih layak dipakai. Ini kita baru ganti kurang lebih hampir setahun. Nah ini untuk karpet dari dek depan, ini pastinya masih oke, nggak ada masalah apa-apa. Lalu kita cek di bagian, oke, jadi tadi ketinggalan. Nah biasanya itu untuk di bit itu nggak ada spakbor tambahan seperti ini ya. Ini ada spakbor tambahannya. Ini saya pasang, ini merek TGP juga. Ini masih bagus, masih utuh, nggak ada kendala apapun, nggak ada getaran, nggak ada bunyi ketika dipasang, dan pas banget di motor ini. Karena ini memang khusus untuk Genio, untuk Honda Genio, Honda Beat yang mesinnya seperti ini, yang kondisi mesinnya seperti ini, yang sama persis. Dan Scoopy juga bisa pakai yang kayak gini. Lalu di bawah sini saya sudah ganti ya dengan yang Hyades juga. Ini mud flap saya ganti dengan punya Hyades. Jadi overall untuk barang-barang yang part-part yang saya ganti ataupun saya tambahkan itu masih utuh, masih gak ada masalah, gak ada problem. Lalu kita lihat masih ada yang ketinggalan, satu lagi, ini dia. Ini untuk gantungan. Ini sebenarnya gak ada masalah, tapi warna dari emas ini udah mulai pudar. Ini variasi, bisa dibeli di toko variasi, banyak juga yang jual seperti ini. Ya kurang lebih seperti itu untuk masalah pergantian part dan juga daya tahan di motor ini. Jadi paling seperti itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.